Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas video tentang pengantar teknologi informasi tentang algoritma menurut Sismoro di 2005. Adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang ditulis secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah, persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Yang kedua adalah Instagram. Instagram adalah layanan media sosial berbagi dan mengambil foto atau video yang menerapkan filter digital di dalamnya. Instagram dimiliki oleh perusahaan Amerika yaitu Meta Platform. Dalam aplikasi Instagram memiliki banyak fitur. Yang pertama ada Insta Story, yang kedua ada Reels, yang ketiga ada postingan. Yang pertama pada Instagram Feed, yaitu faktornya pada aktivitas kita. Maksudnya di sini aktivitas kita dalam meng-like, meng-share, dan kita mengomentari postingan orang. Maknanya, jika semakin rajin dan semakin sering kita melakukan hal-hal tersebut, maka konten yang sering tersebut di laman Instagramnya akan semakin ditampilkan di atas. 2. Informasi postingannya. Pada bagian 2 ini, tentang bagaimana orang-orang berinteraksi di postingan yang dimaksud. Lalu, seberapa cepat kita dalam meng-like maupun mengomentari konten tersebut. Kemudian, memposting tentang berita yang sedang hangat. Lokasinya di mana, itu sangat berpengaruh konten tersebut akan naik. Yang ketiga, mengenai orang yang memposting atau yang biasa kita kenal dengan kreator. Jika kreator tersebut sering memposting tentang support atau seni, maka konten kreator tersebut akan sering muncul ke para pecinta support atau seni. Yang keempat, history interaksi, yaitu bagaimana si kreator berinteraksi dengan audiens. Jadi, semakin sering kita menge-like atau mengomentari, membalas story, intinya yang berinteraksi dua arah pada postingan kreator tersebut, maka konten dari kreator tersebut akan semakin naik di timeline atau beranda utama Instagram. story. Yang pertama ada viewing story. Contohnya kita punya bisnis. Nah, bisnis kita di-follow oleh teman kita. Dan teman kita ini sering kepoin Instagram story kita, maka semakin diprioritaskan akun bisnis kita tersebut berada di akun teman kita tersebut. Yang kedua ada engagement history. Semakin kita sering menjawab kuis yang dibuat teman kita di story-nya, maka semakin sering jugalah story teman kita tersebut muncul di beranda story kita. Yang ketiga ada close friend. Maksudnya adalah jika kita sering berinteraksi dengan teman melalui DM maupun komen, maka semakin prioritas juga story kita di Instagram teman yang sering kita ajak berinteraksi. Sekian penjelasan algoritma pada Instagram dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big data yaitu adalah suatu gerakan atau inisiatif organisasi-organisasi dalam menyimpan, memproses, mengambil suatu data yang sebelumnya tidak memungkinkan atau tidak ekonomis untuk diambil, disimpan, diproses, dan dianalisis. Dari penjelasan sebelumnya itu mengenai algoritma pada Instagram, itu juga termasuk dalam suatu proses big data. Karena dengan algoritma yang menjadi efektif dalam menyimpan data-data yang sangat banyak dan berkembang pesat pada masa-masa sekarang ini. Contohnya, misalnya ada data yang kita sukai atau ada data yang tidak kita sukai yang sering kita pantau atau tidak itu pada media-media sosial. Pemanfaatan big data terdapat dalam berbagai bidang. Contohnya pada bidang agrikultur, yaitu dalam kita mengamati proses pertumbuhan padi atau dalam menganalisis kualitas suatu tanah dan mengumpulkan data-data ramalan cuaca. Selanjutnya, pemanfaatan untuk mengurangi kecurangan pajak, pengembangan teknologi bahasa Indonesia itu contohnya seperti mengelompokkan jutaan kosakata bahasa Indonesia ke dalam big data. Selanjutnya yaitu dalam sektor peningkatan kualitas kesehatan gitu, yang akan menjadi tolak ukur negara gitu, suatu daerah.